Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalatu as-saminatu Alil A'mas ismuhu Sulaiman ibni Mihran al-Kufi. Nasihat yang nomor 8 dari A'mas. Beliau itu namanya adalah Sulaiman ibnu Mihran al-Kufi. Piyambae ngendikaken mangkana ra'su malihi at-taqwa kallat al-sinu an wasfi ribhi dinihi. Barang siapa yang ra'su malihi modal ataupun pondasinya adalah takwa, kallat al-sinu an wasfihi, lesan akan lemah ataupun tidak akan mampu untuk menyifati keuntungan-keuntungan yang dihasilkan dari agama. Dan barang siapa yang pondasinya ataupun modal dia itu adalah dunia, kallat al-sinu an wasfi khusrani dinihi, maka lesan-lesan akan lemah ataupun tidak mampu untuk mensifati kerugian-kerugian agamanya. Jadi kalau yang difikirkan ataupun yang dijadikan patokan adalah agama ataupun di sini adalah takwa, senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan keberuntungan dari agama. Kalau seseorang patokannya adalah agama, maka ketika waktu sholat adzan dikumandangkan padahal dia masih ada di sawah, maka ada dua pilihan, lanjut sawahnya atau tinggalkan sawahnya untuk sholat. Maka kalau yang dipilih, kalau tendensinya ataupun patokannya adalah agama, tentunya dia akan memilih sholat dan meninggalkan yang namanya sawahnya ataupun tokonya ataupun tempat kerjanya, sehingga dia ini akan mendapatkan keuntungan-keuntungan dalam agama, diampuni dosanya, kemudian ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapatkan pahala-pahala yang banyak yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian terjadi keberkahan-keberkahan yang dimilikinya. Apa yang dimilikinya akan menjadi berkah. Tapi sebaliknya, kalau orang itu yang menjadi patokan ataupun standarnya adalah urusan dunia yang dipilih daripada agamanya, maka dia akan mendapatkan kerugian-kerugian dalam agamanya. Dalam agamanya dia ini akan rugi. Contohnya tadi itu, kalau orang tadi di sawah, di toko ataupun di mana saja, ketika waktu sholat kok dia ini memilih sawahnya, memilih tokonya ataupun memilih pekerjaannya yang lain, maka dilihat dari segi agama dia ini orang yang rugi banyak, karena dia tidak ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, pekerjaannya tidak barokah. Ketika tidak barokah, maka terjadi masalah-masalah, maka kerugian-kerugian agama yang didapatkan dia ini banyak sekali, sehingga lesan itu tidak bisa mensifatinya. Kalau waktunya zakat ataupun waktunya puasa, nah contohnya puasa, sebentar lagi adalah puasa. Kalau pertimbangannya adalah takwa, pondasinya adalah takwa, maka dia akan memilih puasa daripada tidak berpuasa.
waktunya zakat, zakat fitrah ataupun zakat mal, zakat perdagangan dan yang lainnya, kalau pondasinya agama, dia akan memilih zakat ketika waktunya zakat. Tetapi kalau orang itu yang dipilih adalah dunia, pondasinya adalah dunia, ngapain puasa? Ramadan itu panas-panas ataupun apa? Gak usah puasa aja, nah, kan gitu. Maka dia ini dari segi agama akan rugi. Di dunia akan rugi, nanti apalagi di akhirat akan rugi. Zakat contohnya. Kalau orang itu waktunya zakat kok nggak mau zakat, nah, maka dilihat dari segi agama dia ini akan rugi. Barokah hartanya akan hilang, pahalanya juga akan hilang. Kemudian terjadi masalah-masalah yang banyak disebabkan dari hartanya. Seperti itu. Sehingga kalau orang itu menjadikan takwa sebagai standar ukuran yang harus dikerjakan, maka lesan akan akan tidak mampu untuk mensifati keuntungan-keuntungan yang dihasilkan dari agama. Tapi sebaliknya, kalau orang itu pilihannya dunia, kemudian bertentangan dengan syariat agama, maka lesan akan susah untuk mensifati ataupun menyebutkan kerugian-kerugian disebabkan dari tidak mengamalkan agama. Wal maqalatu at-tasi'atu an Sufyan as-Tsauri wa huwa Syekhul Imam Malik. Dari Sufyan as-Tsauri. Sufyan as-Tsauri ini seorang ulama termasuk gurunya Imam Malik. Gurunya Imam Malik pendiri madhab Maliki. Beliau mengatakan kullu maksiatin an syahwatin, kullu maksiatin nasyiatin. Setiap kemaksiatan yang timbulnya adalah dari syahwat. Syahwat niku napa? Istiyaqun nafsi ila syai'in, mensukainya nafsu kepada sesuatu. Fa innahu, maka maksiat tadi itu yurja ghufranuha, bisa diharap untuk diampuni. Kemudian kullu maksiatin, setiap kemaksiatan nasya'at yang timbulnya an kibrin, dari sombong. Dakwal fadli, dia mengaku lebih utama. Fa innahu la yurja ghufranuha, maka kemaksiatan yang seperti itu tidak bisa diharapkan untuk diampuni. Lianna maksiatal iblisa, karena sesungguhnya maksiatnya iblis, karena asluha adanya kemaksiatan iblis, minal kibri, dari sombong, yasumu annahu khairun, iblis menyangka bahwasanya dia khairun, lebih utama, lebih baik min sayyidina Adam, dari Nabi Adam. Kemudian setiap kemaksiatan yang itu timbulnya dari syahwat. Syahwat itu kepingin, hati kepingin, melihat wanita kepingin, melihat harta kepingin, melihat jabatan kepingin. Maka kemaksiatan yang ditimbulkan dari keinginan-keinginan hati kepada sesuatu itu, maka bisa diharapkan untuk diampuni. Karena di dalam hati yang kecilnya dia ini mengatakan ini keliru. Kalau saya ini pacaran merebut suami orang ataupun merebut istri orang, ini keliru. Tapi karena dia ini sangat ingin, maka terjadilah yang namanya kemaksiatan. Tetapi kemaksiatan ini bisa diharap-harap untuk diampuni oleh Allah. Alasannya, dalam hatinya pasti ada rasa kecewa, menyesal, sehingga bisa-bisa dia ini bertobat kepada Allah. Tetapi kalau kemaksiatan yang diharap-harap itu adalah kemaksiatan yang ditimbulkan dari kesombongan. Sombong itu banyak. Saya itu petani, kamu itu petani, apa? Enggak becus petani, ya. Merasa lebih baik daripada yang lainnya. Maka
kesalahan-kesalahan yang ditimbulkan dari kesombongan tidak bisa ataupun tidak mungkin untuk diampuni oleh Allah karena dia merasa benar. Karena dia merasa benar. Padahal dia keliru. Dia ini keliru tapi merasa benar. Gimana mau tobat? Gimana mau tobat dia? Makanya jangan sampai kita ini merasa lebih hebat daripada teman kita, lebih hebat daripada siapa saja, ataupun seorang ustadz. Nggak boleh kita merasa lebih hebat daripada santrinya atau apa itu. Kemudian seorang pejabat, nggak boleh kita ini merasa lebih hebat ataupun lebih apa ya, lebih utama daripada bawahannya. Adanya bawahan, adanya atasan gara-gara ada bawahan. Adanya orang kaya gara-gara ada orang yang miskin. Maka tidak sepantasnya orang kaya menghina orang miskin gara-gara dia ini kaya. Tidak selayaknya pejabat yang tinggi merendahkan pejabat yang rendah. Tidak selayaknya seorang ustadz, seorang ahli agama merendahkan orang yang tidak ahli agama. Karena kemaksiatan yang ditimbulkan dari kesombongan itu gurunya adalah iblis. Iblis mengatakan ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ketika perintah Allah Subhanahu wa taala untuk hormat sujud kepada Nabi Adam dengan bukan menyembah tapi hormat kepada Nabi Adam, iblis mengatakan, "Ya Allah, saya itu lebih baik daripada Adam. Adam itu orang baru. Aku ke orang lama. Ibadah saya itu lebih banyak. Puasa saya lebih banyak. Tasbih saya lebih banyak. Adam baru diciptakan masa saya suruh hormat." Nah, niki. Adam baru diciptakan masa saya suruh hormat. Api itu wahai Allah lebih hebat daripada tanah. Maka saya nggak mau untuk sujud. Kata siapa? Iblis. Makanya iblis itu makhluk yang dilaknat sampai hari kiamat nanti ya. Pimpinan orang-orang yang durhaka kepada Allah adalah iblis. Naudzubillah min dzalik. Insyaallah niat guys niki. Niat napa? Niat sombong. Mboten. Dek wingi sampun perkara-perkara yang batalkan puasa. Ini kula ulas melih napa niki kula baleni melih. Jadi perkara-perkara yang batalkan puasa, mengke Ramadan niat puasa sedanten nggih. Orang itu kalau puasa mendapatkan keutamaan-keutamaan yang sangat banyak sekali. Makanya jangan sampai kalau kita ini tanpa ada udzur untuk meninggalkan puasa, walaupun capeknya seberapa ataupun apa saja diusahakan semuanya puasa. Nah, ini termasuk perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah kemarin sudah disampaikan ma wasala amdan ilal jaufi, yaitu perkara yang masuk kepada rongga. Rongga itu ada 5 rongga kurang lebihnya. Pertama rongga mulut, kemudian rongga hidung, kemudian rongga telinga, kemudian dari jalan depan bawah, jalan belakang. Maka itu semuanya kalau termasuk kemasukan oleh suatu benda, maka bisa membatalkan puasa, Nih, contohnya kalau rongga mulut ini itu kalau air ludah di situ kan otomatis ketelan ataupun keluar. Maka air ludah bagaimana hukumnya? Hukumnya kalau menelan air ludah adalah tidak batal selagi air ludah itu masih berada di mulut. Karena kalau air ludah tadi itu sudah tidak ada di mulut, mungkin dia setiap puasa meludah, ditaruh di botol ataupun ditaruh di gelas, meludah lagi, setengah jam meludah lagi, jarak 3 jam sudah penuh ludahnya, kemudian diminum.
Batal nggak kira-kira? Batal. Berarti ludah yang tidak batalkan puasa ketika ditelan ketika ludah tadi itu masih berada di tempatnya. Kemudian yang kedua, ludah yang tidak bercampur dengan sesuatu apapun, maka itu tidak membatalkan puasa. Kalau ludah tadi itu bercampur dengan mungkin sisa-sisa makanan, kemudian mungkin sisa-sisa permen, mungkin bercampur dengan sisa-sisa napa nggih? Slilitan utawa keluar darah. Nah, keluar darah dari gusinya keluar darah karena boten nate sikatan, kadang metu getihe, boten napa. Lah niku kalau ditelan batal. Ludah tadi itu ditelan apa itu menjadi batal karena bukan batalnya disebabkan ludah tadi tidak, tetapi disebabkan perkara lain yang selain ludah. Mafhum ini nggih. Kemudian itu kalau mulut. Sekarang hidung. Hidung ini kalau batasannya itu ngupil, contohnya ngupil. Kalau ngupilnya itu pakai napa niki? Jari ini. Ya itu kan cuman sampai di sini pertengahan hidung saja. Ketika ngupilnya itu di pertengahan hidung, nah itu tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa karena masih termasuk anggota yang zahir ataupun masih termasuk anggota yang di luar. Tetapi kalau ngupilnya itu pakai benda yang lain sehingga sampai di apa ya? Sampai di atas ini, nyampainya itu sampai di atas ini. Duka napa-napa niku disogok ben rada resik sing jero niku rada resik pripun. Lah niku batal. Karena sudah termasuk anggota di dalam. Kemudian telinga. Kalau telinga itu kalau yang kita korek-korek itu yang masih kita lihat, dilihat teman kita itu masih kita lihat, masih bisa dilihat. Maka yang seperti itu kalau ngorek-ngorek niki mboten masalah. Cuman sudah kalau pakai katembat yang sampai ke dalam, nah itu bisa membatalkan puasa. Kemudian kalau dari bawah ataupun yang namanya kemaluan, ini putri. Kalau putri itu waktu istinja, ya, ketika istinja itu ceboknya itu jarinya dimasukkan ke dalam, lah itu sementara nih, lah itu bisa membatalkan puasa. Lah biar gak batalkan puasa bagaimana? Pakai apa niki? Lah niki kanggo ngresiki. Tapi kalau sudah dibengkokkan ke mana gitu, lah itu sudah bisa membatalkan puasa karena sudah termasuk anggota dalam. Tapi kalau yang masih area yang bisa disentuh jari yang apa itu namanya niki, lah niku enggak batalkan. Makanya hati-hati ketika siapa itu namanya putri untuk istinja dari depan itu jangan sampai membatalkan puasa. Kemudian dari belakang ketika cebok ini sudah bersih atau belum, lah jari kok dimasukkan ke dalam itu apa itu namanya dubur, maka itu bisa membatalkan puasa. Maka hati-hati. Kemudian warabiu alqai'u amdan ataupun yang namanya sengaja muntah. Kalau orang itu sengaja muntah, mungkin dengan diusahakan mungkin gimana? Membau perkara-perkara yang tidak enak. Mungkin batang pitik wis seten ngoten niku irunge dicedak ning ngoten niku sehingga muntah. Lah niku napa? Batal puasa. Karena di situ ada unsur main-main untuk sengaja muntah, maka di situ membatalkan puasa. Tapi kalau dalam perjalanan kemudian karena saking jauhnya pakai mobil ataupun pakai bis, kemudian dia ini muntah, mabuk, kemudian muntah, maka di situ tidak batal puasanya selagi sisa-sisa dari muntahan tadi itu tidak masuk lagi ke dalam perut.
Maksudnya masuk lagi dalam perut gimana? Ketika setelah muntah kok menelan ludah, berarti muntah tadi itu masuk lagi ke dalam perut. Nah itu yang menjadikan batal. Nah terus bagaimana caranya? Ketika setelah selesai muntah jangan nelan ludah dulu, tetapi apa? Kumur-kumur dulu seperlunya. Maka di situ tidak, ketika setelah kering ataupun sudah dibuang yang semuanya, maka bisa baru menelan ludah tadi itu, enggak batal. Kemudian asalisu napa niku? Wal khamisu al wat'u amdan fil farji. Zima, senggama napa niku? Bahasa Indonesia napa? Senggama. Nah, jima niku ataupun berkumpulnya suami istri di siang hari itu bisa membatalkan puasa. Kemudian ukurannya bagaimana? Senjatanya ataupun apa? Khasafahnya ataupun helmnya yang laki-laki itu seluruhnya itu sudah masuk walaupun sebentar, walaupun tidak keluar mani ataupun sperma, itu sudah langsung batal puasanya. Lah, kalau yang perempuan batalnya itu gara-gara dimasuki oleh benda, maka itu bisa membatalkan puasa, semuanya batal. Nah, itu kalau yang jima ataupun yang namanya bersenggama dengan suami istri, maka yang seperti itu ada hukuman khususnya kalau dilakukan di siang hari. Kemudian yang keenam adalah inzal ataupun keluar mani. Keluar mani itu bisa membatalkan puasa kalau itu disengaja dikeluarkan. Kalau disengaja dikeluarkan. Ini ngapunten onani, ngoten niku di siang hari, aslinya enggak di siang hari ataupun di malam hari enggak boleh. Kalau onani itu di siang hari waktu puasa, ya haram, ya batal puasanya, karena di situ termasuk perkara yang batalkan puasa. Ataupun tidak onani, tetapi istimna, ya saling merangsang antara suami istri saling merangsang, kemudian ternyata langsung keluar mani, batal puasanya. Tetapi ini beda kalau seseorang yang dia ini mimpi tidur nunggu sholat zuhur, tidur ternyata mimpinya kemana-mana ketemu yang diharap-harapkan, sehingga pikirannya itu mimpinya itu terjadi hubungan yang bagaimana, sehingga akhir-akhirnya kok basah lah, basahnya seperti itu karena mimpi keluar mani tadi itu tidak membatalkan puasa kalau mimpi. Tapi kalau disebabkan ada persentuhan ataupun yang lainnya, itu batalkan puasa. Kalau mimpi tidak. Kemudian selanjutnya adalah haid, nifas, junub, riddah. Orang haid niku napa? Haid niku kebiasaan seorang wanita setiap bulannya keluar darah. Nah, itu tidak sakit. Keluar darahnya itu maksudnya bukan gara-gara sakit, tidak. Maka seorang wanita yang dari pagi sampai duhur puasa, ternyata jam 1 dimulai haidnya sudah keluar, maka langsung batal. Kalau aja dilanjutkan aja biar gak ngodok, ini malah haram. Kalau dilanjutkan malah haram. Kemudian nifas. Kalau nifas ini seseorang yang dia ini habis melahirkan keluar darah. Habis melahirkan kemudian keluar darah, itu namanya darah nifas. Kemudian junub, orang junub. Ya, orang junub sudah paham sendiri kalau dalam keadaan junub maka dia ini langsung batal puasanya. Kemudian yang terakhir riddah, naudzubillah. Riddah itu adalah murtad. Perlu diingat-ingat. Orang itu bisa keluar dari Islam mungkin dengan cara niat bisa. Mungkin dalam hatinya
Aku niat dadi wong sakliyane Islam niku langsung keluar dari Islam. Naudzubillah min dzalik. Aku niat dadi wong Hindu contohnya. Karena melihat Mahabharata itu hebat sekali sehingga dia ini ada keinginan untuk masuk Hindu. Dia ini ketika niat saja sudah langsung murtad. Ataupun dengan cara ucapan. Dengan cara ucapan dia meremehkan baginda Nabi. Contohnya baginda Nabi itu begini. Dengan nada meremehkan, mungkin berkata-kata ataupun yang tidak pantas untuk agama. Puasa itu itu cuman mainan saja. Itu langsung bisa murtad. Haji itu orang enggak jelas. Nah, itu bisa jadi murtad. Kalau ngomong tidak adab kepada agama, bisa saja dia ini langsung menjadi murtad. Ini hati-hati. Orang itu kalau masuk Islam dengan syahadat itu dengan ucapan saja langsung masuk Islam. Begitu juga, begitu mudahnya orang keluar dari agama dengan sebab ucapan. Kalau dilihat dari segi perbuatan, maka di antara orang yang murtad itu kalau dia ini berani menginjak Quran, dia langsung murtad. Kalaupun dia ini bisa menghina, semua perbuatan-perbuatan yang menghina agama itu bisa menjadi murtad. Naudzubillah min dzalik. Maka itu semuanya tadi hal-hal yang perlu diwaspadai ketika puasa. Kemudian ada lagi bahwasanya kalau orang itu puasa ditahan amarahnya. Kalau ada orang yang ingin bertengkar ataupun ingin mengajak kelahi, maka bilang saja ana shaim. Saya itu orang yang berpuasa, gak sepantasnya saya itu untuk berkelahi ataupun berkata yang tidak pantas. Insyaallah niat niki. Nggih, Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salim radhiyallahu ta'ala an kulli ashabi Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna bi tarkil ma'asi abadan ma qaitana warhamna an natakallafa ma la ya'nina warzuqna khusran nadri fi ma yurdika anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Sepunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.